Dalam pemisah informasi aksi kejar-kejaran dalam penangkapan residivis pengedar sabu di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan informasi terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada sosok besar yang mengendalikan isu ijazah palsu dan pemaksulan Wapres Gibran. Saya Reni Armsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, pasca kericuhan di pengajian yang dihadiri Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, polisi memastikan situasi sudah aman. Polisi juga mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Setelah kerusuhan pengajian Habib Rizik, Polda Jawa Tengah dan Polres Pemalang menyatakan saat ini lokasi sudah kondusif. Pengamanan sudah dilakukan sejak sebelum acara dimulai dengan mengerahkan 675 personel gabungan dari Polri, TNI, dan unsur terkait. Namun sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, bentrokan terjadi antara massa PWI-LS dan FPI sekitar 50 meter dari panggung utama. Dua pihak saling serang menggunakan batu dan kayu, mengakibatkan sejumlah korban terluka termasuk anggota polisi. Sebanyak 4 anggota Polri mengalami luka, 2 diantaranya dirujuk ke RS Siaga Medika, sementara 2 lainnya dirawat oleh tim Dokes Polres. Dari massa PWI-LS terdapat 9 orang luka yang dirawat di RS Siaga Medika dan RSI Al-Ikhlas. Sedangkan dari FPI dilaporkan 2 orang mengalami cedera di kepala. Alhamdulillah pengajian dari Habib Rizik berjalan dengan lancar. Namun di balik itu semua sebelum itu ada kejadian insiden bentrokan dari kelompok PWI-LS maupun dari FPI. Namun dari insiden bentrokan tersebut kita dari pihak kepolisian bersama aparat terkait baik dari Kodim maupun dari Pemda, kita berhasil meredam situasi tersebut dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Diharapkan semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedamaian. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Ariyandaru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Ariyandaru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Ariyandaru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek, serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, ponsel milik diplomat Kemlu Ariyandaru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan, kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Ariyandaru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Ariyandaru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Ariyandaru Pangayunan pada 7 Juli lalu. Sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam.
Sejak ditemukan tewas pada 7 Juli 2025, penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Polisi terus melakukan penyelidikan dengan melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang, termasuk memeriksa rekaman dari sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas korban sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu temuan yang disampaikan polisi yakni keberadaan korban di atas rooftop Kemlu pada malam sebelum kematiannya selama hampir 1,5 jam dengan membawa tas, namun kemudian korban ditemukan turun tanpa membawa tas. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV yang menggandeng sejumlah ahli. 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Rekaman CCTV tersebut melengkapi temuan kegiatan korban. Dengan berbagai barang bukti yang telah terkumpul, publik pun menanti terkuaknya fakta di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, polisi mengungkap sejumlah temuan baru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Fakta-fakta baru itu diantaranya. Ya, polisi menyebut pada 7 Juli 2025, sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas selama kurang lebih 1,5 jam, yakni pada pukul 21:43 hingga 23:09 waktu Indonesia Barat, seorang diri. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke atap, namun saat turun, korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Ya, polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Penyidik juga memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Dalam kasus ini polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ex-anggota Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, tidak hanya terlilit pinjaman online alias pinjol, namun juga memiliki pinjaman di bank. Ya, utangnya mencapai ratusan juta rupiah. Ya, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supadi mengungkap, Satria terlilit hutang hingga mencapai sekitar 750 juta rupiah sebelum bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Ya, utang tersebut diperolehnya setelah mengajukan pinjaman ke 2 bank milik pemerintah. Akibat hutang yang diduga digunakan untuk menunjang gaya hidup mewahnya, Satria berusaha mendapatkan uang kembali melalui judi online. Namun tidak membuahkan hasil dan dirinya malah makin terjerumus. Kehidupan hedonis, kemudian pinjam atau
pinjam di bank ya, mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI, angkanya kurang lebih di 750 juta. Mungkin untuk menutup itu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya, sehingga tidak bisa mengatasi itu. Dia mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, sementara itu beberapa waktu lalu viral di media sosial, Satria Arta Kumbara meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Namun Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut otomatis hilang jika terbukti menjadi tentara negara asing. Ya, sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ludwig Friedrich Paulus menyatakan hak kewarganegaraan mantan marinir Satria Arta Kumbara otomatis hilang setelah menjadi anggota tentara negara lain. Namun Ludwig menegaskan menanggapi permintaan Satria untuk kembali menjadi WNI ada prosedur yang harus dilalui dan tentunya disesuaikan dengan undang-undang. Beliau kan desersi. Kedua, menjadi anggota tentara negara lain. Otomatis sebenarnya itu ya hak keluarga negaranya hilang. Ya. Aturan yang bagaimana yang bersangkutan ingin kembali tentunya kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Prosedur prosesnya di mana? Beliau kan baru ngomong di media sosial ya. Nah, kita lihat nanti setelah mungkin ada surat resmi, kemudian dari Kementerian Hukum, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum akan kita itu. Ya, ini kita akan monitor terus. Ya, sementara itu menurut pakar hukum internasional Hikmahanto Yuwana, Satria bisa kembali mendapatkan status sebagai WNI asalkan sudah tidak tercatat sebagai tentara Rusia dan kembali ke Indonesia. Ya, menurut Hikmahanto, Indonesia wajib memberikan status kewarganegaraan bagi seluruh warga Indonesia. Satria, sebenarnya yang bersangkutan bisa saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya kembali. Dengan catatan tentu dia harus menyelesaikan pekerjaannya sebagai tentara bayaran di Rusia. Lalu kemudian kedua, dia harus kembali ke Indonesia. Ketiga, dia harus mengikuti prosedur-prosedur yang ditentukan. Yang diatur di Kementerian Hukum ada salah satu direktorat, yaitu Direktorat Kewarganegaraan. Nah, kalau itu semua terpenuhi, maka dia akan menjadi warga negara Indonesia kembali. Ya, kasus mantan anggota marinir TNI AL Satria Arta Kumbara menjadi tentara Rusia mengundang pertanyaan di masyarakat. Sebenarnya berapa gaji tentara bayaran dan apa saja resikonya? Ya, gaji tentara di Rusia. Jika seseorang menjadi tentara reguler, maka gaji yang diterima setiap bulannya berkisar antara 19 hingga 37 juta rupiah. Namun jika seorang menjadi tentara bayaran, maka gaji yang diterima bisa lebih tinggi dari tentara reguler. Ya, kemudian resiko yang mengintai tentara bayaran. Yang pertama, kontrak ketat. Jika seseorang mundur dari kontraknya, maka bisa dihukum penjara selama 15 tahun. Kedua, menjadi tentara bayaran, maka seseorang bisa kehilangan status kewarganegaraannya. Dan yang ketiga, di sejumlah negara menjadi tentara bayaran dianggap sebagai tindakan ilegal. Ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memeluk istrinya Maria Stefani Ekowati usai divonis 3,5 tahun penjara. iNews Prime segera kembali usai jeda. Kembali di iNews Prime, pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis hukuman penjara 3,5 tahun. Hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah dalam kasus suap serta perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto 3,5 tahun penjara dengan denda pidana Rp250 juta. Hasto terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara majelis hakim juga memutuskan jika Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan KPK dalam perkara Harun Masiku. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Hasto dengan pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta lantaran Hasto disebut menghalangi penyidik KPK menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 lalu. Sikap dalam 7 hari dianggap menerima putusan. Yang momen haru terjadi selepas sidang pembacaan vonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto memeluk istrinya Maria Stefani Ekowati usai divonis 3,5 tahun penjara. Ya, momen ini terjadi usai pembacaan vonis. Usai sidang ditutup, Hasto kemudian menghampiri istrinya Maria Stefani Ekowati. Ya, mereka terlihat berpelukan tanpa banyak kata yang terucap. Diketahui Hasto divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp250 juta, subsidiar 3 bulan. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir dalam sidang vonis Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Ganjar duduk di baris kedua kursi pengunjung sidang. Di seberang kursi Ganjar hadir pula sejumlah elit PDIP seperti Adian Napitupulu, FX Hadi Rudiatmo, dan juga Jarod Saiful Hidayat. Usai pembacaan vonis 3,5 tahun, Ganjar Pranowo menghampiri Hasto Kristianto. Ganjar nampak menyalami dan memberikan semangat dan dukungan untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi munculnya nama Abraham Samad sebagai terlapor pada SPDP dari Polda Metro Jaya. Jokowi juga membantah seret Ketua KPK periode 2011-2015 dalam kasus tudingan ijazah palsu. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namanya tertera menjadi salah satu terlapor dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dari Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Menanggapi hal itu, Joko Widodo menegaskan ia tidak pernah melaporkan secara pribadi Abraham Samad terkait tudingan ijazah palsu. Menurutnya, laporan yang ia buat bukan ditujukan kepada individu, melainkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Sebelumnya pada momen deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu kemarin, Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi guna membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini,
Samad juga menegaskan jika pemanggilannya oleh polisi untuk membuat terang perkara, maka dirinya siap memenuhi panggilan. Namun jika pemanggilan itu dilakukan untuk menjadikannya target atau bentuk kriminalisasi terhadapnya oleh oknum tertentu, maka Samad akan melawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Jokowi menyebut ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran. Jokowi menyebut isu ini dikendalikan oleh sosok besar yang semua orang sudah mengetahuinya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu yang tengah bergulir saat ini. Selain itu, sosok besar ini juga mengendalikan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulungnya. Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di kediaman di Solo, Jawa Tengah. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya semua udah tahu lah. Ya, terima kasih. Isu ijazah palsu Joko Widodo mencuat pada Desember 2024 saat Jokowi dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Sejak itu, kasus ijazah palsu ini terus bergulir dan jadi pembicaraan hingga saat ini. Sementara usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden muncul pada pertengahan April 2025. Usulan ini datang dari Forum Purnawiran Prajurit TNI. Organisasi pensiunan TNI tersebut memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Setelah sepekan menerapkan kebijakan jam masuk sekolah pukul 6.30, pemerintah Kota Bekasi akhirnya memutuskan mengembalikan jam masuk sekolah ke pukul 7. Ya, kebijakan masuk sekolah lebih pagi menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto menimbulkan kemacetan parah di sejumlah titik. Ya, hal ini disebabkan waktu berangkat antara pelajar dan pekerja yang tumpang tindih. Terkait hal tersebut, Tri memutuskan jam masuk SD dan SMP dikembalikan pukul 7 pagi, sementara pelajar tingkat SMA tetap pada pukul 6.30 pagi. Ya, mengenai keputusan tersebut, Pemkot Bekasi terus melakukan komunikasi intensif dengan Pemprov Jawa Barat. Pertama tentu dalam mengambil keputusan terkait dengan perubahan jam itu adalah kita melihat evaluasi secara faktual selama 1 minggu yang kemudian berkembang di di Kota Bekasi. Ya. Memang bertumpuknya pada jam yang bersamaan ya, antara murid SD, SMP, TK dan kemudian juga SMA. Ini tentu membawa implikasi yang cukup luar biasa. Nah, oleh karena itu tentu kami berkoordinasi ya, dengan Pak Gubernur terkait dengan proses pemilihan dan perubahan jam yang ada. Oleh karena itu SMA tetap jam 6.30 dan selanjutnya adalah SD dan SMP jam 7. Ya, sebelumnya KDM pernah menyampaikan untuk tahun ajaran baru 2025-2026 jam masuk sekolah dimulai pukul 6.30 pagi. Selain itu, pekerjaan rumah bagi pelajar akan dihapuskan. Ya, bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah
lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Ya, tidak digelar di IKN seperti tahun lalu, pemerintah memastikan upacara proklamasi hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI tahun ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Tetap di iNews Prime. Viral aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh 3 orang emak-emak pedagang sayur kepada 2 wanita sesama penjual sayuran di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat pengeroyokan ini, kedua korban mengalami luka memar di wajah serta beberapa bagian tubuh dan langsung melaporkan ketiga pelaku ke unit reskrim Polres Goa. Peristiwa pengeroyokan terjadi saat kedua korban mempersiapkan barang dagangannya. Korban yang tidak terima dikeroyok melawan hingga terlibat cekcok. Diduga keributan sesama pedagang terjadi akibat dendam lama. Untuk luka-luka korban sendiri itu ada luka memar pada bagian pipi, luka gores juga pada bagian dahi, kemudian ada luka lecet juga pada bagian lengan, luka lecet pada bagian kaki, dan beberapa bagian tubuh yang mengalami luka memar akibat daripada pengeroyokan tersebut. Pelaku ini menganiaya menggunakan apa nih? Pelaku sendiri, keterangan daripada pelapor menganiaya dengan menggunakan tangan kosong. Kasus pengeroyokan kini masih dalam penyelidikan dan ditangani unit reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. 3 pelaku pun terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan supporter memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan laga Indonesia melawan Thailand dalam semifinal ASEAN U23 Championship 2025. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dipenuhi antusiasme tinggi dari para pendukung Indonesia. Sementara aparat keamanan bersiaga untuk menjaga ketertiban serta mengatur arus penonton di stadion. Dalam laga yang dimulai pukul 8 malam, kedua tim sementara bermain imbang 1-1. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini seperti apa perkembangan laga Indonesia versus Thailand, kami sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia dari Stadion GBK Senayan, Jakarta. Selamat malam Dilami, seperti apa situasi terkini di sana? Katanya sudah 1-1 ya? Ya, selamat malam Randy dan juga pemirsa. Betul sekali, untuk skor saat ini 1-1 atas Indonesia U23 melawan Thailand U23 pada laga semifinal Piala AFF U23 2025, di mana tadi pada babak kedua Thailand berhasil mencetak gol pada menit ke-60 lewat Yotsakon Burapha. Kemudian Indonesia membalasnya, yakni pada menit ke-83 sundulan Jens Reven berhasil usai meneruskan sepak pojok dari Raihan Hanan. Dan Reni, kalau tadi kita melihat pertandingan, Indonesia juga sempat melakukan serangan bertubi-tubi kepada Thailand U23, di mana tadi pada babak pertama ada di menit 29 Jens Reven yang kembali begitu ya mendapatkan peluang emas atas sundulan namun mengenai tiang gawang Thailand. Kemudian pada menit ke-39 ada Kadek Arel juga yang berusaha untuk melakukan tembakan namun melambung di mistar gawang. Dan ada juga Ahmad Maulana melakukan sundulan di menit 45 namun kembali gagal. Dan begitupun ya kalau kita melihat Redi, ini pertandingan masih terus berlangsung karena kalau melihat Indonesia dan Thailand ini cukup imbang karena Indonesia adalah juara grup di grup A dan menang 2 kali dan 1 kali imbang. Sementara itu Thailand ini juga
di pemenang di grup C yang tidak pernah bobol atau tidak pernah terkalahkan oleh lawannya, dan tentu ini jadi laga yang menarik. Bahkan kalau tadi kami pantau dari sore hari ya sudah tentunya penonton ini sudah berharap bahwa Indonesia U23 ini dapat melaju ke final Piala AFF U23. Nantinya antara Indonesia atau Thailand yang menang pada malam hari ini akan melawan Vietnam pada final Piala AFF U23 2025, ini tepatnya pada hari Selasa 29 Juli 2025. Ini tentu menarik ya, karena kalau Indonesia ini bermain di kandang, otomatis atmosfer, otomatis ambience sangat tinggi atas kemenangan. Nantinya kita berharap ya Indonesia akan menang atau bahkan nanti Thailand yang menang. Sementara demikian, kembali ke Anda, Reni. Baik, terima kasih Dilami atas laporan Anda. Kita masih akan menunggu update dari Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat malam. Ya, sebelumnya pemirsa, kabar mengenai amplop acara pernikahan kena pajak sempat menghebohkan di kalangan masyarakat. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan dan kekhawatiran tersendiri. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat, orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah memastikan upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini digelar di Istana Merdeka Jakarta. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Jokowi menanggapi santai rencana ini dan menyebut penyelenggaraan upacara adalah wewenang pemerintah dan harus didukung. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 mendatang dipastikan akan dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta. Panitia saat ini tengah menyiapkan seluruh rangkaian acara termasuk pengaturan untuk undangan dan masyarakat umum yang ingin mengikuti secara langsung. Selain itu, seluruh presiden dan wakil presiden yang telah purna tugas beserta keluarga juga akan diundang seperti biasa. Meski demikian, hingga saat ini undangan masih dalam proses finalisasi. Ya, berkenaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah telah memutuskan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, mengenai konsep detail nanti pada waktunya akan kami sampaikan secara resmi. Sekarang panitia sedang mempersiapkan segala sesuatunya, pada akhirnya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai rencana pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, bukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara seperti tahun lalu. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Sebelumnya pada 17 Agustus 2024 lalu, untuk pertama kalinya, upacara peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara.
Selain di IKN, upacara ini juga digelar secara hybrid dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ke informasi lain pemirsa, Boyamin Saiman melakukan investigasi keberadaan Juristan di Australia usai Kejaksaan Agung menetapkan orang dekat Nadiem Makarim sebagai tersangka. Selama pencarian Juristan, Boyamin menyerahkan bukti-bukti kuat kepada penyidik Kejaksaan Agung. Dalam keterangan tertulis, Boyamin Saiman selama sepekan telah melakukan investigasi ke sejumlah wilayah di Australia, di antaranya Brisbane, Gold Coast, Alice Springs, Canberra, dan Sydney untuk melacak keberadaan Juristan. Boyamin menyebut dari keterangan pihak imigrasi, Juristan sempat menuju Singapura pada awal Mei 2025 dan selanjutnya terbang ke Australia. Boyamin menduga kuat Juristan tinggal di Sydney, tepatnya di kawasan Waterloo, New South Wales, Australia, bersama putra dan suaminya berinisial ADH yang merupakan warga negara Australia. Dalam keterangannya, Boyamin telah mengetahui tempat tinggal Juristan namun sengaja tidak bertamu karena tidak ingin melanggar aturan otoritas Australia. Semua informasi yang diperoleh di Australia telah dikirimkan kepada Kejaksaan Agung untuk mempercepat pemulangan Juristan ke tanah air. Selain data alamat, Boyamin juga menyerahkan data-data lain berupa nomor telepon Indonesia yang digunakan Juristan selama di Australia, serta foto-foto Juristan dan suaminya ADH kepada penyidik. Saya, Boyamin Saiman, telah bepergian ke Australia dalam rangka memastikan keberadaan Juristan, tersangka korupsi Chromebook yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Dan saya alhamdulillah menemukan beberapa hal yang sangat membantu yang sudah saya serahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung dalam rangka mempercepat proses ekstradisi maupun red notice Interpol. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung mengajukan ekstradisi untuk staf khusus dari ex-Mendikbud Nadiem Makarim, Juristan. Juristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi laptop di era Menteri Nadiem periode 2019 hingga 2022. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman menduga Juristan berada di Australia. MAKI mendesak agar Kejagung segera memasukkan Juristan ke daftar red notice Interpol agar segera ditangkap dan dibawa ke Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Perang Thailand dan Kamboja di perbatasan dua negara telah menewaskan 15 orang. Informasi selengkapnya usai jeda. Ya, saling serang terjadi antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan. Pasukan kedua negara silih berganti menembakkan rudal ke arah sasaran. Rudal RM-70 multiple launch milik tentara kerajaan Kamboja terus diluncurkan di sepanjang perbatasan Kamboja dan Thailand. Sebuah akun military force membagikan video yang memperlihatkan peluncur roket ganda RM-70 122 mm dari lahan pertanian warga sipil di Provinsi Odar Manche, Kamboja. Rudal itu menargetkan perbatasan Thailand di Provinsi Surin. Sementara itu, Thailand membalas dengan menembaki posisi militer Kamboja dengan unit artileri di perbatasan. Prajurit berseragam lengkap dengan senjata dan amunisi. Tentara Thailand meluncurkan serangan ke Kamboja dari sebuah lahan kosong. Tak hanya itu, iring-iringan kendaraan tempur militer Thailand juga telah berangkat ke perbatasan. Ya, perang antara Thailand dan Kamboja masih terus berlangsung. Hingga kini pertempuran kedua negara telah menyebabkan 15 orang tewas. Satu pertanyaan kian mengemuka, siapa lebih kuat secara militer? Ya, dari sisi kekuatan personel militer, Thailand unggul kuantitas.
dengan total personel militer sekitar 360.000, baik personel aktif dan cadangan. Sementara itu, Kamboja memiliki total personel militer sekitar 125.000, baik personel aktif dan para militer. Ya, dari sisi anggaran militer, Thailand unggul jauh. Anggaran militer Thailand sebesar 7 miliar dolar AS atau setara 114 triliun rupiah. Sementara anggaran militer Kamboja 680 juta dolar AS atau setara 11 triliun rupiah. Hal ini berdampak langsung pada modernisasi alutsista, latihan, dan kemampuan logistik. Ya, dari sisi kekuatan udara, Thailand juga lebih dominan. Thailand memiliki salah satu angkatan udara terbaik di ASEAN dengan jet tempur canggih JAS 39 Gripen dan infrastruktur radar modern. Sementara Kamboja belum memiliki jet tempur sama sekali, hanya mengandalkan helikopter serbu dan drone buatan Cina. Ya, dari kekuatan laut, Thailand satu langkah di depan dibandingkan Kamboja. Thailand memiliki armada angkatan laut yang jauh lebih modern dan lengkap, termasuk kapal selam Cina HTMS Chang yang resmi masuk dinas tahun 2024. Sementara Kamboja nyaris tidak memiliki kekuatan laut ofensif, hanya kendaraan patroli sungai dan pesisir. Ya, secara keseluruhan pemirsa, kekuatan militer Thailand lebih kuat, menempati posisi 25 dari 145 negara. Sementara Kamboja menempati peringkat 95. Yang memasuki hari kedua perang antara Kamboja dan Thailand kian memanas, 15 orang dilaporkan tewas. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada WNI yang terdampak dan menjadi korban perang. Pemerintah Republik Indonesia juga akan terus memantau keselamatan dan keberadaan warga negara Indonesia yang tinggal di daerah terdampak. Saya sampaikan juga bahwa berdasarkan pemantauan dan komunikasi kita dengan KBRI Bangkok dan KBRI Phnom Penh, tidak terdapat adanya laporan mengenai warga negara Indonesia yang terdampak atau menjadi korban dari situasi dinamika saat di lapangan. Saya juga mungkin dapat saya tambahkan bahwa Bapak Menteri Luar Negeri kemarin sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini untuk menggali hal-hal yang dapat dilakukan bersama oleh ASEAN untuk dapat membantu kedua negara anggota ASEAN untuk. Ya, perang yang terjadi antara Thailand dan Kamboja berdampak luas bagi kehidupan warganya. Rumah-rumah hancur, fasilitas porak-poranda, sementara anak-anak yang ketakutan terpaksa mengungsi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang petugas, saya Reni Arumsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Kehancuran terjadi di Ubon Ratchathani, menyusul penembakan terus-menerus oleh pasukan Kamboja. Rumah dan kendaraan milik warga Thailand hancur akibat serangan ini. Kerusakan juga terlihat pada dinding luar sebuah bangunan di Kecamatan Sao Tong Chai, Provinsi Sisaket. Thailand telah menutup semua perlintasan perbatasan dengan Kamboja setelah ledakan ranjau yang melukai 5 tentara Thailand. Puluhan ribu warga Thailand yang tinggal di sekitar perbatasan juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Anak-anak sekolah juga dievakuasi ke tempat aman menyusul adanya serangan dari tentara Kamboja. Ketegangan juga terjadi di distrik Banteay Ampil, Provinsi Odar Menchay, Kamboja. Warga meninggalkan rumah mereka secara massal di tengah bentrokan antara pasukan Kamboja dan Thailand di perbatasan. Mereka bergegas mengemas barang-barang dan melarikan diri menggunakan traktor pertanian.